siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Semua katakan Amin. amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Puji Tuhan. Tadi pagi saya jam 4 pagi bangun, hujan deras. Di rumah saya udah di jalannya udah 40 cm. Saya lihat karena saya ada di grup RW, grup RT, jadi langsung laporan, oh Kapuk Raja udah 50 cm, nggak bisa mobil keluar. Aduh, saya jam 4 pagi saya WA Pak Edi, ini mesti siap-siap nih, takutnya nggak bisa keluar. Di luar prediksi, tapi saya akan berusaha, akan berjuang. Ternyata jam berapa tadi, jam 6 udah surut, hujannya berhenti, terus cepat surutnya gitu. Jadi akhirnya yang robok dikit nggak apa-apa dan bisa sampai di sini tepat pada waktunya. Nah, terima kasih buat Pak Gembala yang mempercayakan pelayanan di sini. Saya diberi tema sembuh dari luka hati. Dan ini minggu ketiga khotbah dari seri murid yang memiliki hikmat. Jadi harapan tentu saja Pak Gembala adalah kita semua bertumbuh dan berbuah di tengah kemustahilan sebagai murid yang memiliki hikmat. Nah, hikmat dimulai dari huruf H, yaitu hati ya. Minggu pertama saya dengerin khotbahnya Saudara ya. Hati yang dibaharui oleh Allah. Minggu kedua hati yang serupa dengan Kristus. Dan minggu ketiga atau hari ini sembuh dari luka hati. Oke, PowerPoint-nya boleh ditampilkan. Ya, sembuh dari luka hati. Oh, saya nggak bisa lihat situ ya. Nggak apa-apa. Nah, Bapak Ibu, mari kita baca dulu ayatnya pengantar kita. Mazmur 34 ayat 9. Ada di sini ya. Kita baca saja satu ayat. Nanti ada satu ayat lagi. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Sudah ada di situ. Terima kasih. Ya, Tuhan itu dekat kepada orang yang patah hati. Jadi ada, nanti kalau saya mengatakan sakit hati, patah hati, luka hati, sakit jiwa, ya, kemudian sakit mental, remuk jiwa, itu pokoknya maksudnya itu sama Saudara ya. Jadi apapun nanti yang keluar dari sini itu maksudnya itu. Luka hati, remuk jiwa, sakit mental, patah hati dan semuanya. Dan saya mau tanya dulu sebelum saya lanjut. Siapa di sini yang pernah luka hatinya, sakit hatinya, bilang au. Sakit nggak? Sakitnya tuh di sini ya. Ya, semua pasti kita pernah lah namanya terluka ya, sengaja atau tidak sengaja. Karena di dalam diri kita itu ada namanya tubuh, di dalam diri kita itu ada yang menganut dikotomi, ada yang menganut trikotomi, Saudara. Nah, dikotomi itu dia hanya menyebutkan dua, bahwa manusia itu terdiri dari dua, fisik dan mental. Tetapi yang trikotomi itu lebih tubuh, jiwa, dan roh. Gak usah diperdebatkan karena ternyata yang dimaksud itu juga Saudara. Jadi mau jiwa dan mental, mental itu jiwa dan roh. Ya sama aja sebenarnya. Jadi gak usah diperdebatkan karena kalau menurut saya lebih tepatnya tubuh, jiwa, dan roh. Kenapa? Alkitab mengatakan demikian. Nah, ini ada ayatnya Saudara ya. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu. Jadi trikotomi kita lebih pas menurut saya. Terpelihara sempurna dan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Dan dikatakan bahwa sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh. Berarti jiwa dan roh itu bisa dipisahkan. Jadi enggak dua ya menurut saya. Tapi nanti kalau ada orang yang percaya dua berdebat ya kan. Tapi enggak usah lah, enggak usah diperdebatkan. Sebenarnya tujuannya ya sama aja. Nah, Bapak Ibu Saudara, luka fisik bisa kelihatan. Jelas luka fisik. Nah ini luka fisik kelihatan. Tetapi luka hati itu ada di dalam. Hati atau batin itu Saudara ya, itu ada di dalam. Dia itu adalah manusia batin kita atau manusia roh kita. Sehingga
manusia yang ada di dalam, manusia batin atau manusia roh ini, kalau dia sakit itu dia nggak kelihatan. Dan kalau dia sakit, ada yang merasa tidak sakit, padahal dia sakit. Jadi ketika hati kita terluka, maka itu berhubungan dengan manusia yang ada di dalam. Jadi ini manusia jasmaninya, tapi yang di dalam ini adalah manusia rohaninya, manusia spiritualnya. Nah, kalau saudara selama kita ada di dalam dunia, pasti kita akan mengalami sakit hati. Kalau ada orang yang gak mau terluka, saudara ya, maka dia gak siap menghadapi hidup. Orang yang gak mau terluka, dia gak siap menghadapi hidup. Dan bagi orang yang tidak mau terluka, sebaiknya dia keluar dari dunia ini. Dia boleh tinggal di dunia maya, saudara ya. Karena tadi sekali lagi bahwa banyak orang tidak mau terluka, tapi anehnya mau pacaran. Nah, anak muda di atas ya. Orang gak mau terluka, tapi mereka mau pacaran. Orang gak mau terluka, tapi anehnya mereka mau menikah. Bukankah pacaran itu adalah tempat terbaik untuk terluka, saudara? Termasuk menikah. Orang yang siap menikah berarti dia siap terluka. Amin apa amin? Mulai, saya mau coba ini dulu ya, supaya berinteraksi dengan baik. Kan dalam pernikahan itu, saudara ya, dalam pernikahan itu, bagi pria, bagi laki-laki, menghadapi istri itu kayak pikul salib, betul nggak sih? Pikul salib. Setiap kali salah, saya harus minta maaf sama istri saya. Kalau saya salah nggak apa-apa. Masalahnya dia yang salah. Kalau dia salah, tetap saya yang mesti minta maaf. Saudara bayangin, saudara ya. Tapi saya nggak tahu di sini ya. Kita tes dulu ya, kita tanya dulu ya. Gimana bapak-bapak? Yang depan dulu dah. Tapi ini Opan mana Opan? Jangan takut menikah ya Opan. Gimana Pak? Bener nggak? Yang mesti minta maaf itu suami, bener nggak? Bener tuh. Yang mukanya galak aja ya, bener. Coba kau David, ayo. Betul. Mengalah itu indah. Jadi dalam pernikahan sekali ada moto ya, ada moto dalam pernikahan. Bila tidak ada luka, maka tidak ada cinta. Dan di pernikahan kita belajar dilukai, tapi juga belajar mencintai, saudara. Itu dalam pernikahan. Makanya ada moto yang sangat saya sering beritahu kepada teman-teman yang akan menikah. Ingat ya, kasihmu atau cintamu harus lebih besar dari marahmu. Kamu boleh marah, banting, apa segala macam, tapi cintamu harus lebih besar. Selama cintamu lebih besar, nggak bakal ada sesuatu yang besar terjadi. Selama kasihmu lebih besar. Jadi di situ saudara kita belajar sekarang ya. Jadi yang penting begini, pada saat terluka kita datang kepada Yesus. Nah, karena Yesus sanggup menyembuhkan. Nah, saat Yesus dilukai, orang bisa bilang begini, Yesus kok kamu diam aja? Kenapa kamu gak bela diri? Kan kamu orang benar. Orang benar ya tidak perlu membela diri. Kalau saudara mau cari ayat untuk membenarkan diri, pasti ketemu. Saudara. Tapi Yesus tidak mau membela dirinya. Malah kesalahan orang lain ditimpakan kepada dirinya. Makanya tadi kalau bapak-bapak minta maaf sama istrinya, itu niru Tuhan Yesus. Gak ada yang bilang amin. Yesus gak pernah cari kesalahan orang, Yesus mengampuni. Jadi kalau bapak-bapak praktek, saudara saya bayangin ya. Ini sekarang udah 22 tahun menikah saudara ya. Saya udah bilang kamu tuh ya, kalau salah kenapa sih gak minta maaf? Apa susahnya, apa beratnya minta maaf katanya. Ternyata firman Tuhannya sudah ada saudara. Bahwa Abraham itu mempersembahkan domba jantan, bukan domba betina. Saudara. Bagaimana domba betina mau dipersembahkan? Dia udah ngomel. Makanya yang gak ngomel adalah domba jantan.
Jadi kami gampang minta maaf. Ya udahlah minta maaf. Kita niru Yesus. Jadi hari ini kalaupun kita pria-pria suami-suami minta maaf duluan, nggak apa-apa karena yang kita tiru Kristus. Jadi para suami di JRB dan saya itu udah benar. Nah sekarang mari kita lihat luka batin, luka hati, sakit hati itu apa sih? Nah luka batin itu disebabkan karena luka masa lalu seseorang yang berdampak pada masa depannya. Nah masa lalu ini banyak kriterianya begini Bapak Ibu. Masa lalu itu disebabkan karena memang masa lalu lama. Biasanya dari anak yang baru lahir itu sampai usia 7 tahun. Dia mengalami pengalaman luka di masa lalu. Saudara bagaimanapun juga namanya anak itu pernah main, happy-happy tiba-tiba bapaknya larang, gak boleh, katanya gitu kan. Waduh, itu menyebabkan luka loh saudara. Cuman dia masih kecil kan, dia gak bisa marah gitu kan. Bukan berarti dia gak marah, belum saudara. Belum, tapi begitu besar berpengaruh. Jadi dia memang dari kecilnya. Yang kedua pengertian luka masa lalu itu adalah luka di mana kita belum percaya kepada Yesus. Jadi waktu kita belum percaya kepada Kristus, maka kita mengalami luka-luka itu. Dan itu kita simpen di dalam hati kita. Simpen, rapat-rapat, dalam-dalam. Dan akhirnya macam-macam nanti saudara ya. Ada banyak luka yang terjadi. Dan luka yang istilahnya apa ya, setelah kita terima Yesus, tapi kita masih bayi rohani. Itu menyebabkan, itu luka saudara. Wah kita masih belum bisa ngampuni, sekalipun kita orang Kristen. Kalau di sini ada yang udah 30 tahun jadi orang Kristen, masih belum bisa mengampuni, dengarkan, engkau belum Kristen dewasa, engkau masih bayi rohani. Gitu saudara. Sebab orang Kristen yang dewasa, dia akan bisa memandang sakit hati, luka hati itu dengan cara yang benar. Nah nanti saya akan coba jelaskan lewat beberapa tokoh Alkitab yang mereka luka hati tapi ternyata mereka bisa ubah sebenarnya luka hatinya, sakit hatinya itu menjadi kebangkitan, menjadi berkat buat banyak orang. Dan ada beberapa kesaksian yang saya temukan di dalam pelayanan. Jadi luka masa lalu, kemudian luka batin ini bisa disembuhkan oleh kuasa Tuhan Yesus. Dan di dalam Yesus luka batin bisa diubah menjadi kekuatan yang dahsyat. Jadi kalau Bapak Ibu tadi yang bilang, siap-siap ya. Saudara, pilihan ada di saudara. Kalau saudara datang dan hari ini bawa kepada Yesus, saudara akan bisa, luka itu bisa diubah jadi berkat. Jadi kekuatan yang dahsyat. Nah, itulah sebabnya hari ini saya berdoa supaya dengan pengertian yang benar, yang bersumber daripada Tuhan Yesus, kita semua mengalami pemulihan. Nah, orang yang mengalami luka batin, Bapak Ibu Saudara, biasanya ada beberapa ciri. Cirinya ini, biasanya yang pertama adalah agresif. Agresif itu kalau orang udah dilukai, dia marah, dia itu kayak dendam kesumat. Dendam kesumat, tahu ya dendam kesumat itu. Pokoknya kalau ketemu orang itu, pokoknya bawaannya pengen marah aja. Bawaannya pengen pukul, bawaannya pengen bunuh. Siapa contohnya di Alkitab? Saul, saudara. Saul begitu dia tahu bahwa Daud lebih hebat dari dia, semua orang berkata, Saul mengalahkan beribu-ribu, tapi Daud berjuta-juta. Saul beribu-ribu, Daud berjuta-juta, saudara. Waduh, itu Saul marah besar. Wah, saking marahnya saudara, setiap kali dia ketemu dia pengen bunuh saudara ya. Dia lempar lembing ya, shoot, hampir bunuh Daud. Tapi ya dibebaskan Tuhan Daud itu gitu loh. Tapi bawaannya mau ketemu mau bunuh. Saudara ada nggak di sini? Yang istilahnya apa ya? Kalau ketemu tuh kayak kucing sama anjing. Dan itu bukan setahun 2 tahun, terus aja gitu. Atau saudara pernah jumpain orang kayak gitu saudara? Itu agresif, kelihatan banget. Tapi yang kedua, orang yang sakit hati yang kedua adalah yang pasif. Yang pasif ini kalau orang sakit hati, dia nyimpen di sini. Dia diem aja. Dia diem, kalau sakit dia diem. Dia diem, contohnya siapa saudara? Di Alkitab siapa? Adalah Ayub saudara. Ayub itu orang yang baik banget. Tapi dia terluka. Bayangin orang baik-baik saudara ya. Tiba-tiba habis seluruh hartanya, habis semuanya saudara. Terus kemudian istrinya marah lagi sama dia.
Udah gitu teman-temannya datang, ada sakit borok ya, teman-temannya datang. Teman-temannya cuma bilang begini, udahlah Yub katanya, kamu ngaku aja sama Tuhan, dosa apa kamu itu. Nah Ayub ini kan orang yang jujur, saya nggak dosa apa-apa, saya nggak bikin kesalahan sama Tuhan katanya. Tapi saudara ya, terus nggak mungkin orang yang mengalami gitu itu karena dosa, terus dihakimi sama teman-temannya itu saudara ya. Nah orang yang makan dalam saudara ya, makan dalam, lama-lama kalau dicecer terus jadi agresif juga. Akhirnya keluarlah dia, marahlah dia saudara. Aku nggak melakukan apa-apa, silahkan uji. Wah segala macam. Akhirnya Tuhan datang. Katanya, ayo berperkara dengan aku katanya gitu kan. Tapi nggak apa-apa dalam situasi itu saudara ya. Ternyata Tuhan tetap bisa pulihkan kok, maksudnya gitu loh. Dalam keadaan apapun. Nah saudara termasuk yang mana? Agresif apa pasif? Yang mana saudara? Bilang sama sebelahnya, dua-duanya nggak bagus. Kalau saudara ada sakit hati, kalau saudara agresif ya kan, saudara diem makan di dalam juga nggak bagus. Saudara yang makan dalam jadi penyakit. Makanya kanker, tumor lah segala macam. Makan dalam saudara. Jangan, mendingan dikeluarin aja. Ya tapi suaranya jangan gede-gede. Kalau marah suaranya jangan gede-gede, jangan keluar binatang, ya kan, jangan segala macam gitu loh. Dikeluarkan. Saudara, kalau kita baca Mazmur, Pak Edi kasih tahu saya ayatnya Mazmur. Daud itu dia marah, ngomel sama Tuhan, dia kecewa, dia ngomong sama Tuhan, segala macam dia ngomong semuanya sama Tuhan. Dan Tuhan itu dia mendengarkan dan gak pernah jenuh, saudara. Karena kalau Tuhan jenuh, dia bukan Tuhan, saudara. Ya kan gitu. Jadi kalau kita lagi sakit hati, oh tadi saya WL dibilang gak bagus, wah datang sama Tuhan. Biarin aja gitu, walaupun kuping panas. Mendingan daripada WL-nya Opan, mendingan yang lain misalnya gitu ya. Udah jangan sakit hati, gitu saudara. Nah Opan termasuk yang diem juga itu. Dia ya Pedi kan, dia gak kelihatan kalau marah, dia diem aja, tahu-tahu pulang. Nah itu dia ya. Nah yang berikutnya adalah biasanya dia menjalar saudara, menular, menjalar. Ada satu cerita saudara ya, di rumah itu ribut terus saudara, ribut terus. Kenapa? Karena mamanya ngomel sono sini. Mamanya itu benar-benar ngomel, apa aja diomelin. Maksudnya ya mungkin didikan Belanda saudara ya. Jadi kalau ngepel itu mesti bersih banget gitu loh. Mesti sampai apa? Orang dituntut sempurna sama dia. Yang begini mesti dibersihin. Orang dituntut sempurna seperti dia. Ya namanya orang dia nggak pernah dididik Belanda kan. Boro-boro keingetan yang di sini. Yang di sini aja masih kotor maksudnya begitu. Tapi dia ngomel terus saudara. Karena dia ngomel maka anaknya nggak pernah pulang kalau siang hari. Sampai sore, sampai malam kalau udah ngantuk dia baru pulang. Karena dia stres dengerin mamanya ngomel. Suaminya juga gak pulang-pulang. Stres juga dengerin gitu. Tapi itu istri yang di sana ya. Enggak di sini saudara ya. Lalu yang berikut adalah aktualisasi. Ini cirinya saudara ya. Aktualisasi dia itu mencari penghargaan dari orang lain. Mencari penghargaan dari lingkungannya. Jadi kalau ada orang diremehkan terus-menerus, maka dia akan mencari penghargaan. Dia akan berusaha dengan segala macamnya. Dia berusaha agar dia berhasil. Dan akhirnya ketika dia berhasil, maka orang yang belum berhasil itu dianggap bawahannya. Dia jadi WL tapi sebenarnya bukan untuk jadi pelayan yang benar karena dia masih sakit hati gitu loh. Jadi dia untuk aktualisasi diri. WL di JRB katanya. Siapa yang gak kenal sama Opan? Ya, saya pakai nama Opan terus sekali yang saya kenal Opan. Saudara. Siapa yang gak kenal? Saudara. Gitu. Jadi dia untuk aktualisasi diri. Ini orang sakit tetapi tidak kelihatan saudara. Kalau fisik dia kelihatan. Nah orang sakit itu kalau dia jalannya susah,
ya biasanya jalan susah, pasti ada yang sakit saudara. Kalau dia sesak nafas, pasti ada yang sakit di situ. Nah masalahnya ada orang yang bagian dalam ini, itu dia nggak sadar. Kalau dia nggak sadar dirinya sakit, bagaimana dia bisa disembuhkan saudara? Nah ini masalahnya. Kira-kira sekarang ini saudara sudah mulai ngerti? Pertanyaannya adalah gini, masih sakit hati apa enggak? Ini yang penting. Kalau masih sakit hati saudara, kalau masih sakit hati, hari ini kita dengar firman Tuhan, dan mari kita percaya pada kuasa Tuhan, bahwa Yesus bisa menyembuhkan kita. Tapi kalau saudara udah enggak sakit hati, puji Tuhan. Puji Tuhan. Bagaimana saya bisa sakit hati Pak? Saya retret SMK. Retret judulnya apa tuh ya? Lu sembuh dari luka hati, sama tuh kayaknya tuh. Sembuh, saya udah retret 3 kali, saya retret 11 kali. Bagaimana saya bisa terluka? Gak mungkin. Saudara, sakit hati itu kelihatan dari buahnya. Bener gak? Ketahuan dari buahnya. Makanya ada orang yang ngomong gini, pendeta, tapi kok begitu? Sebenarnya dia lagi ngomongin, pendeta itu lagi luka hati. Halo Bapak Ibu. Jadi kalau nanti tiba-tiba Pak David, Pak Edi melakukan sesuatu, ya, kok pendeta begitu, kok gembala begitu, berarti dia lagi sakit, saudara. Kan kemarin udah pelepasan. Saudara, kita itu terima Yesus memang sekali diselamatkan. Tetapi bagian manusia batinnya ini harus diperbaharui dari sehari ke sehari. Terus menerus. Jadi pelepasan berapa kali? Ya sesering mungkin. Karena orang yang menyakiti nggak mungkin orang itu lagi, orang itu lagi. Kita akan ketemu orang yang berbeda lagi. Orang yang berbeda lagi yang menyakiti kita lagi. Sehingga akhirnya kita banyak ngalami luka sakit hati. Tapi dengarkan baik-baik. Bisa jadi kita ketika disakiti kita nggak sakit hati. Kenapa? Karena kita ngerti prinsip bahwa sebenarnya kita nggak harus sakit hati. Bisa kok kita nggak sakit hati. Tapi manusia batiniah kita kadang-kadang nggak bisa. Makanya kalau kami ini pendeta, Pani pendeta, bukan berarti kita lebih hebat. Enggak, kita juga masih manusia. Kalau dikata-katain masih sakit hati. Satu hari saya bikin konser El Gibor. Tahun berapa ya itu ya? Ada yang inget nggak ya? Kayaknya dari sini juga pergi ke Jelambar waktu itu. Bawa mobil anak-anak. Konser El Gibor 2002 kalau nggak salah, atau 2007. 2007. Itu pertama kali GPKDI punya El Gibor, pahlawan iman, saudara ya. Kira-kira ceritanya kayak cerita pokoknya untuk anak-anak, saudara. Waduh, rame banget, meriah banget, bagus banget, tanggapannya bagus banget, saudara. Satu hari dibawa ke Mubes. Di Mubes, saudara ya. Saya tawarkan ini, ayo siapa yang mau? Kita di Kalimantan, kita di mana? Maksudnya di Sulawesi. Wah, langsung dievaluasi, saudara. Dievaluasi. Apa yang terjadi? Kenapa sih tokoh mesti perang katanya? Kan bisa yang kayak Dora. Sudah tahu ya? Tahu ke anak-anak kayak Dora. Kenapa mesti perang? Kan bisa yang kayak Dora katanya. Enggak perang, saudara. Semua kritik. Dan tidak ada satupun yang kasih masukan yang bagus. Enggak ada yang bilang teruskan terus. Enggak ada. Termasuk Pak Edi, termasuk Pak David, termasuk Pak John, termasuk Pak Dedi, gembala saya. Nggak ada yang ngomong, saudara. Nah, terus lanjutin, nggak ada. Saya udah bikin serinya 5, saudara. Jadi setelah itu akan tiap tahun akan ada ceritanya. Tapi karena saya dengar itu saya sakit hati. Saya diem aja. Habis itu hilanglah El Gibor. Pendeta lu, saudara. Tapi kalau dikatain masih sakit hati. Udah retret? Udah. Udah pelepasan? Udah. Sakit hati? Iya. Ini manusia dalam ini, saudara ya. Nah, itu dia. Nah, mari kita sekarang lihat luka di masa lalu. Seperti apa? Ya, balik lagi Bapak Ibu ya. Ini bisa luka waktu kita masih kecil. Yang kedua,
luka waktu kita belum percaya kepada Kristus, masa lalu itu ya. Yang berikutnya setelah kita terima Kristus tapi masih bayi rohani. Saudara, luka ditolak lingkungan dan pergaulan. Saudara, saudara itu mengalami penolakan, ditolak saudara. Di Alkitab contohnya adalah Paulus. Paulus itu sebelum jadi Paulus namanya Saulus. Dia jelas pembunuh orang-orang percaya. Dan pada saat dia bertobat, waktu dia bertobat saudara ya, kemudian semua orang udah tahu siapa itu Paulus. Kira-kira mah tokoh, kalau sekarang tuh ya, tokoh agama yang besar. Yang pakai sorban putih, yang kita tahu namanya saudara ya. Terus kemudian dia bertobat kira-kira gitu ya. Kira-kira saudara undang gak di sini? Gitu saudara. Jadi ditolak saudara. Waduh, bukankah dia pembunuh katanya. Bukankah dia pembunuh, bukankah dia pembunuh. Itu Paulus saudara. Waduh, dia ditolak saudara. Dan penolakan itu menghantui loh saudara. Sehingga Paulus butuh waktu yang agak panjang untuk bisa diterima oleh orang-orang percaya pada waktu itu. Dan puji Tuhan, karena kasih karunia Tuhan, Paulus malah dipakai untuk memberitakan Injil ke bangsa-bangsa. Jadi kalau orang sakit hati, ya oke nggak apa-apa. Tetapi harus dibawa kepada Kristus, maka dia akan menjadi berkat. Ada orang yang secara fisik cacat saudara ya. Wah itu dia kadang-kadang ditolak. Disebut pincang lah, ya, disebut mata juling lah, ya, apalagi ada yang bibir sumbing, ya, ada bibir sumbing, itu dikatain saudara. Sehingga dia banyak kali ditolak. Orang yang dalam ngobrol suka ngupil saudara ya. Oh, jangan deket-deket dia, asal dia duduk, asal dia beri ngupil aja gitu saudara. Udah dah, itu mengalami penolakan juga saudara ya. Ada yang kalau nggak ngupil dia isap jempol. Saudara. Asal duduk ngobrol, dia datang isap jempol. Ada loh saudara, jangan bilang nggak ada. Ada yang begitu. Sehingga orang jadi sebel sama dia ini gitu loh. Di mana-mana ditolak, di mana-mana ditolak. Nah, penolakan itu saudara menyebabkan luka saudara. Kan namanya orang itu kan harusnya bisa bergaul bersama-sama. Tapi dia ditolak saudara. Karena ditolak menyebabkan luka. Balik lagi, bisa dia agresif, bisa dia pasif. Dan orang-orang yang terluka biasanya kumpul sama orang yang terluka. Itu bisa menular saudara. Itu, nah yang mana saudara? Nah saya nggak mau menyebutkan kalau ada saudara periksa sendiri ya maksudnya. Saya tidak mau menghakimi, tapi saya mau menunjukkan. Yang kedua adalah ditelantarkan, diabaikan atau ditinggalkan saudara. Contohnya siapa kalau di dalam Alkitab? Contohnya adalah Daud. Daud itu diabaikan oleh kakak-kakaknya, nggak dianggap sama kakak-kakaknya, dilupakan sama bapaknya, dimusuhi mertuanya, saudara ya, mau dibunuh, saudara ya. Padahal dia udah berjasa loh, saudara ya. Daud dihina oleh istrinya, coba bayangin ya. Kemudian dia dibilang orang gila. Dia dikhianati keluarganya, dikhianati pasangannya, dikhianati bangsanya. Semua orang kejar Daud, saudara. Bayangkan saya kalau jadi Daud nggak habis pikir, saudara. Waduh itu lukanya itu kalau bisa siapa yang bikin itu udah balas dendam, saudara. Karena belum pulih kan, saudara. Nah, bahkan kalau kita lihat di dalam kitab Mazmur tadi, Mazmur itu waduh, semua isi hatinya Daud itu tertumpah di situ semua. Mau marah, mau kesel, mau benci, mau apa segala ada di kitab Mazmur itu. Tapi hebatnya Daud adalah semua sakit hati dan luka hatinya dibawa kepada Yesus. Dibawa kepada Yesus sehingga mengalami pemulihan gitu. Nah, saya juga sering dengar kesaksian kalau awal-awal orang bangun gereja. Ya biasanya itu ya ada aja tantangannya tuh. Tetangga-tetangga sebelah ada yang lemparin batu, ya kan? Ada yang lemparin kotoran depan pintu gereja. Saya nggak tahu, lupa cerita kalau gereja ini ada nggak kayak gitu. Tapi kita bisa memilih untuk mendoakan kan. Waktu cerita itu banyak pendeta kalau dia doakan orang-orang itu entah gimana ya mati duluan lah.
Pindahlah dari sinilah apa segala macam gitu saudara ya. Ada aja pertolongan Tuhan. Nah ini dia saudara. Luka yang berikutnya adalah penghinaan di label negatif. Contohnya di dalam Alkitab adalah Hana. Hana itu menderita, mandul, diejek saudara ya. Sama dengan saudaranya Maria di dalam perjanjian baru, Zakaria. Istrinya namanya siapa? Elisabeth. Ya, itu kan sama saudara. Bayangin, waktu muda dia berdoa, Tuhan aku pengen punya anak, aku pengen punya. Doanya semangat saudara. Doanya semangat, tapi sampai akhirnya dia tua, dia udah gak mau doa lagi. Nanti kalau sudah baca di situ, dia udah gak mau doa lagi. Bahkan ketika malaikat Tuhan datang, dia bilang, Zakaria, doamu udah didengar Tuhan, katanya. Dengar doa yang mana katanya. Kamu tahun depan akan punya anak. Saudara bayangin ya, dia udah gak mau lagi. Kenapa udah tua? Dulu dia merindukan anak, tapi sekarang udah menopause. Saudara bayangin, dikasih anak. Tapi kan waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Gitu kan, waktu yang terbaik. Kalau waktu itu saudara ya, Yohanes lahir, itu adalah pada saat Zakaria muda punya anak. Maka waktu Yesus dibaptis oleh si Yohanes, Yohanes umurnya jangan-jangan udah 70 tahun. Makanya waktu yang terbaik adalah nunggu sampai usia tua, saudara. Sehingga Yohanes dan Yesus umurnya setara, saudara, cuma beda 6 bulan. Gitu loh. Jadi Yohanesnya gagah, Yesusnya juga gagah. Saudara bayangkan kalau Yohanes itu lahirnya di awal-awal pernikahannya si Elisabeth, ya udahlah, udah tua, udah 60, masuk air juga udah gemeteran, saudara. Ya kan gitu loh saudara. Ya semua waktu itu dihina. Sampai akhirnya Hana berdoa ya. Ini yang Hana ya berdoa. Dan Tuhan jawab. Sakit hati itu kalau kita datang kepada Tuhan, dibawa kepada Tuhan, hasilnya pertolongan Tuhan. Luka hati kalau dibawa kepada Tuhan, hasilnya pertolongan Tuhan. Jangan jadi agresif, jangan jadi pasif, jangan disimpan. Lebih baik datang kepada Tuhan. Aduh Tuhan, hari ini kok David nyebelin Tuhan. Surah, suami saya ini saya nikah sama dia udah misalnya gitu. Harusnya bawa kepada Tuhan. Karena Tuhan bisa mengubah David. Cik Susanti kagak bisa ngubah dia. Cuma Tuhan lah yang bisa ngubah. Mau dikatain berulang-ulang tetap gak akan bisa berubah. Seperti saya ngomong sama istri saya. Kalau salah minta maaf kayak gak bisa dia berubah. Jadi lebih baik saya minta maaf. Sampai kapan? Ya sampai nanti dia minta maaf. Kalau gak minta maaf gimana? Ya udah gak apa-apa. Saya niru Kristus, gak mau nyari kesalahan saudara. Nah gitu aja saudara ya. Dulu saya ingat banget Pak Nanang di Bojong. Sering dibilang sama bapaknya, goblok, anak goblok. Setiap kali ngerjain matematika, goblok. Akhirnya bener-bener goblok. Matematika itu paling jelek. Sehingga dia laki-laki nyari SMA jurusan tata boga. Yang gak ada pelajaran matematika. Masa-masa pelajaran mata boga. Bayangkan saudara, orang kalau udah sakit hati tuh ya kan gitu loh saudara. Aduh jangan dah saudara. Gitu kita belajar sekarang dari belajar firman Tuhan. Mulai ada parenting kan gitu. Sekarang kalau saya marah sama anak, kamu anak pinter. Denger-dengeran, anak Tuhan Yesus harus taat, mandinya cepet. Gitu ya. Dulu bisa keluar marahnya itu saudara ya. Nah kemudian yang berikutnya. Diperlakukan tidak adil. Diperlakukan tidak adil. Pernah saudara diperlakukan tidak adil? Saya kasih contoh di Alkitab. Ada perlakuan dari pekerja di kebun anggur. Saudara masih ingat ya? Waktu itu ada tuan mencari pekerja jam 6 pagi. Dia ke pasar, dia cari. Kamu mau kerja gak di kebun anggurku? Mau. Jadi dia kerja dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. 12 jam dia kerja. Kemudian jam 9 dia ke pasar lagi, masih ada orang di pasar. Kerja di kebun anggurku. Kerja 9 jam 9 sampai jam 6.
Jam 12 dia datang lagi, jam 3 dia datang lagi, jam 5 sore bayangin ya. Dia datang lagi ke pasar dan kemudian masih kerja. Masalahnya dia kerja cuma 1 jam saudara. Dan itu cerita itu dibuat begitu menarik sama Yesus, itu hebat ya. Akhirnya setelah kerja 1 jam saudara ya, yang dikasih gaji adalah yang kerjanya paling belakang jam 5 sore yang kerja 1 jam. Nah bayangin zaman dulu ngasih gaji saudara, nggak kayak sekarang langsung ke rekening masing-masing. Zaman dulu dikasih, apa namanya di meja, ya siapa namanya, ya udah satu dinar katanya gitu kan, kasih 1 dinar. Lewatnya sana, nah semua ngantri dari sini kan saudara, atau ngantri di sebelah sini semuanya kan. Nah ngantri, ya kan ketemu yang jam 9 pagi, dapat berapa? 1 dinar. Jam berapa kamu? Jam 5 cuma kerja 1 jam, dapat 1 dinar. Sudah bayangin, hari itu yang jam 9, yang kerja 9 berarti 9 jam. Dia bilang 1 jam 1 dinar, 9 jam 9 dinar. Sampai ke ujung sana saudara. Itu yang kerjanya kan di jam 6 pagi, berarti 12 jam kan saudara. Dia bilang, waduh nyampe sana. Dia bilang, kamu kerja berapa jam? 1 jam, dapat berapa? Banyak, 1 dinar. Wah langsung asumsinya berkembang saudara. Bayangin 1 jam 1 dinar. Saya kerja 12 jam dapat 12 dinar. Wah itu kalau zaman sekarang pakai WA saudara ya, langsung SMS kan ke istrinya. Waduh puji Tuhan dapat berkat besar katanya. Hari ini bos lagi baik hati katanya. Kerja 1 jam dapat 1 dinar. Padahal dari awal udah bikin kesepakatan kan. Kamu kerja dapatnya cuma 1 dinar. Mau 12 jam, mau 9 jam, mau 6 jam, mau 3 jam, mau 1 jam tetap 1 dinar saudara. Begitu yang 12 jam ngantri saudara ya. Ya namanya siapa? Oke, dapat 1 dinar. Kan malah diperlakukan tidak adil saudara. Dia komplain langsung sama bosnya kan gitu. Gimana sih yang 1 jam dapat 1 dinar? Masa saya yang 12 jam dari pagi sampai sore 12 jam kerja dapatnya 1 dinar juga? Kamu gak adil. Bos macam apa ini? Wah kalau bos zaman sekarang udah di demo habis-habisan itu saudara. Itu diperlakukan gak adil. Dalam hidup kita kadang-kadang juga gitu kan, diperlakukan gak adil. Ditilang saudara ya. Ada orang yang gampang banget keluarnya. Ada juga orang yang enggak. Masuk polisi, saya itu tingginya 163. Teman saya 162. Masuk saudara. Saya enggak masuk. Daftar sama-sama. Kamu berapa? 162. Saya 163. Ternyata setelah dicek teman saya ini anaknya ABRI saudara. Ya masuk dia. Saya diperlakukan gak adil. Aduh saya udah daftar ABRI, daftar polisi, gak bisa juga. Ya udah daftar tentara Kristus. Diterima. Masuk ke Kristus diterima saudara. Nah itu dia ya. Diperlakukan macam-macam. Dan kita suka marah kan. Kita suka kesel gitu saudara. Dan ini yang terakhir. Dikhianati oleh orang yang dipercaya. Siapa dia? Yusuf. Yusuf itu mengalami pengkhianatan dari kakak-kakaknya. Orang yang benar-benar terluka saudara. Dia dijual sebagai budak. Dia dipenjara tanpa alasan yang benar. Jadi sakit hatinya luar biasa. Tapi Yusuf bedanya Yusuf pada saat itu. Dan kemudian dia udah melihat bahwa dia punya pandangan yang benar. Ketika dia melihat bahwa pandangannya benar, saudara, dia nggak agresif, dia nggak pasif, dia nggak menurut, enggak. Alkitab mengatakan bahwa dia berkata kepada saudara-saudaranya, orang bisa kamu mereka-rekakan yang jahat katanya gitu ya, tetapi Allah mereka-rekakan untuk kebaikan, untuk memelihara hidup sebuah bangsa, yaitu kita semua. Dari situ sebenarnya kita bisa terluka, tapi bisa juga nggak terluka. Nah orang yang dewasa rohani harusnya gak terluka dong. Gitu loh saudara, harusnya gak terluka. Nah apa akibatnya kalau orang mengalami sakit hati, luka batin? Apa akibatnya? Ini dia saudara. Saya dapat ilustrasinya bagus banget saudara. Ini rumah, ini rumahnya Pak Gembala saya saudara ya. Waktu saya datang ke sana, saya lihat pohonnya miring banget. Saya bilang, Pak itu gak ditebang Pak, saya bilang gitu kan. Sekarang mana bisa kita nebang sendiri. Mesti lapor ke pertemanan. Udah telepon katanya, udah telepon nggak bisa saudara. Tapi saya dapat ilustrasinya begini, saudara bayangin harusnya ya
Harusnya itu dia itu apa? Itu tegak lurus itu loh, tingginya itu. Tapi dia miringnya banyak loh itu saudara. Miringnya banyak. Sebentar lagi itu bisa roboh. Dan roboh, kalau kena orang, kalau kena mobil, kena kendaraan, yang kena denda bisa Pak Dedi saudara. Jadi dia harus ditebang. Tapi saya pakai ilustrasi gini loh saudara. Kalau orang sakit hati, kalau orang luka hati, kalau orang nyimpen remuk jiwanya itu, kalau dia nggak disembuhkan, dia sih tetap tumbuh, tetap daunnya tetap hijau, tetap tinggi, tetap gitu. Tapi nggak tegak lurus, dia miring. Orang miring itu sebentar lagi jatuh. Nah bayangkanlah, kita orang Kristen bisa jadi juga begitu saudara. Kita melayani Tuhan, jadi tim puji sembah, ya pemain musik, ya singer, ya WL, ya pengkhotbah saudara. Tapi kalau dia masih menyimpan sakit hati, luka hati, maka dia miring. Akibat miring ini sudah bahaya, nanti lama-lama itu bisa roboh, bisa jatuh. Saya pernah temukan nggak di sini? Di sini aja di gereja ini. Tadinya dia WL hebat, tapi sekarang nggak tahu kemana dia. Ada nggak? Ada nggak? Nggak ada ya? Ada, di gereja saya juga ada, saudara. Ada. Tahu-tahu nggak ada kabarnya. Padahal menurut kita itu imannya luar biasa. Jadi nggak bisa dikatakan bahwa orang yang di depan sini pasti imannya lebih dahsyat. Enggak, selama dia masih ada sakit hati, luka batin, remuk jiwanya. Kalau dia nggak dipulihkan, dia akan ambruk. Bilang sama sebelahnya, jangan sakit hati. Nanti ambruk, nanti tumbang saudara. Tahu-tahu udah nggak pernah ke gereja lagi. Tahu-tahu dia bilang pindah ke gereja sono. Nggak tahunya nggak ke gereja saudara. Tahu-tahunya udah pakai sarung saudara. Ya karena orang sakit hati. Ada itu WL di Jelambar saudara. Waduh kalau dia lagi WL, waduh hadirat Tuhan dahsyat banget kayak Opan tadi lah pokoknya. Dahsyat banget saudara. Tapi sekarang pakai sarung saudara. Alasannya apa katanya? Waktu dia jatuh, gak ada yang nolongin dia, orang Kristen gak ada yang nolongin dia. Yang nolongin itu Pak Ustadz. Nah akhirnya dia pakai sarung saudara. Menyedihkan ya. Jadi sekali lagi hati adalah manusia batin, manusia spiritual kita. Nah ini gak boleh sakit, ini gak boleh saudara. Nah Mazmur 147 ayat yang ketiga. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Jadi Bapak Ibu kalau saudara ada luka hati tadi yang saya sebutkan contoh-contohnya saudara ya. Ingatlah bahwa Tuhan mau menyembuhkan kita. Amin. Tuhan mau memulihkan kita bahkan membalut luka-luka kita saudara. Jadi Allah mau memulihkan gambar Allah. Gambar Allah yang rusak karena sakit hati, luka hati. Allah mau membangun karakter kita kembali, memberikan hati yang baru. Sehingga kita ini saudara menjadi murid yang benar nantinya. Makanya kalau ada luka hati, kita harus bawa kepada Tuhan. Yang penting kalau kita luka hati, bawa kepada Tuhan. Nah ini dia saudara ya. Allah mau mengembalikan gambar Allah yang hilang dari manusia setelah manusia jatuh dalam dosa. Gambar Allah itu merujuk kepada sifat dan karakter Allah. Yang hilang dari kita itu akan dipulihkan Tuhan. Nah gimana caranya sekarang? Mari kita lihat ayatnya di sini saudara. Solusinya adalah Mazmur 147 ayat 1 dan 7. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Haleluya, sungguh bermazmur bagi Allah itu baik, bahkan indah dan layak memuji-muji itu. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur, bermasrurlah bagi Allah kita dengan kecapi, saudara ya. Nah, Bapak Ibu kita bisa ngelihat nih sekarang. Jadi satu-satunya atau solusinya supaya kita itu nggak sakit hati, maka kita harus datang kepada Tuhan. Memuji Tuhan, menyembah Tuhan, intimasi dengan Tuhan. Sehingga pengalaman yang lama itu diubah dengan pengalaman yang baru, kedekatan dengan Tuhan. Satu hari
saya berubah itu pada saat itu GPKDI mengadakan retret Prepare the Way di Lembang. Satu hari ada pengkhotbah anak muda, saya lupa siapa pengkhotbah itu. Saudara. Dan dia bilang gini, saudara, saya berdoa, siapa yang mau dipakai Tuhan di sini? Saudara masih muda memang, tapi engkau akan dipakai oleh Tuhan. Engkau akan berdiri dari kota ke kota, dari pokoknya segala macam. Siapa yang mau? Maju, saudara. Saya maju, saudara. Saya maju. Wah, karena intimasi dengan Tuhan itu, saudara loh. Intimasi dengan Tuhan itu. Saya itu sakit hatinya luar biasa banyak. Nanti terakhir saya cerita, saudara. Waktu saya maju ke situ, saudara. Itu Prepare the Way tahun berapa sih itu? 2002 ya kayaknya. Kurang lebih ya, 2002. Ternyata orang itu ngomong itu, saudara. Saya kesampean. Saya udah pergi ke kota-kota tuh, saudara. Pengalaman baru bersama dengan Kristus itu ternyata mengubah luka-luka hati saya. Diganti dengan pengalaman yang baru. Pengalaman pelayanan, ketemu orang diubahkan, ketemu orang dipulihkan. Sehingga trauma-trauma atau pengalaman yang buruk di masa lalu itu lama-lama terkubur, saudara. Begitu loh, saudara. Jadi kalau kita datang kepada Tuhan, kita akan mengalami pertolongan Tuhan. Tuhan akan membalut luka-luka kita dengan kita memuji Tuhan, dengan kita menyembah Tuhan. Itu yang harus kita lakukan, saudara. Jadi Tuhan itu sebetulnya sedang menunggu di depan pintu. Nah kalau pintu zaman dulu nggak ada handle-nya, kayak kan? Jadi yang harus buka yang dari dalam. Yesus, Tuhan kita itu nunggu kita. Waktu penyembahan tadi, kalau saudara bisa menyembah lebih dalam, sembah dia, saudara. Udah lupain suara sononya, lupain suami, anak sebentar aja. Saudara menyembah kehadirat Tuhan. Saudara bisa, udah, jangan diganggu. Nggak usahlah pura-pura kasih tisu. Orang dia lagi hancur hati, sudah kasih tisu, lupa lagi, hilang lagi, saudara. Nggak usah terlalu baik, saudara. Kalau dia sedang dalam hadirat Tuhan, jangan diganggu. Biarin, saudara. Gitu loh, saudara. Karena dia lagi ketemu Tuhan. Makanya di gereja, WL-nya sama, pemuji sama, pengkhotbahnya sama. Yang satu dia mendapatkan sesuatu bagi harta karun, tapi yang lain enggak. Kenapa itu, saudara? Karena tergantung hatinya, saudara. Nah ini dia, saudara. Nah kemudian langkah praktisnya masih ada kayaknya nih. Oh sama. Habis. Oke, karena udah habis, saudara, saya pakai kesaksian sekarang. Saksian, saudara. Jadi saudara gini, saya itu ingat banget satu pagi saya bangun pagi, bapak saya bilang begini, Tulus, kita harus pergi ke Bandung. Yang memberatkan saya itu adalah kamu. Kalau kamu ikut ke Bandung, bapak senang banget, bapak bersyukur. Itu saya kelas 3 SMP, kelas 3 SMP. Saya lihat muka bapak saya melas banget, saudara ya. Kasihan. Ya udah, saya pergi. Wah, bapak saya senang, saudara. Kami pindah ke Bandung. Cet. Sampai di Bandung saya baru tahu, saudara. Saya kehilangan semua teman-teman saya. Saya nggak sekolah lagi. Bapak saya bangkrut, saudara. Pindah ke Bandung, saudara. Sampai di Bandung ketemu komunitas yang baru. Bagi saya itu sulit banget, saudara. Kita tidur di kamar yang kecil. Ngontrak, saudara, di kamar yang kecil. Sengsara bener, saudara. Jadi saya tinggalkan semua kebahagiaan di sana, masuk di sini. Rupanya itu sakit hati, tapi saya nggak ngerti bahwa itu sakit hati, saudara. Sampai akhirnya saya sekolah karena pergi ke gereja, saudara ya. Pergi ke gereja, kami ini mesti ditolong, saudara. Kalau kami nggak ditolong sama gereja itu, saudara, maka kami nggak bisa makan, saudara. Jadi itu gereja keren, saudara. Jadi dia nolong saya, masuk ke keluarga saya, ada satu orang yang memantau terus. Gitu. Kita dikasih beras 1 karung, saudara, untuk sebulan. Kalau nggak ada beras itu, matilah saya, saudara. Kecil. Waduh, akhirnya gimana, saudara ya? Pergi ke gereja, dilihat, wah kayaknya si Tulus sayang juga nih, masih kecil kalau nggak sekolah. Itulah penyebabnya, saya disekolahkan sama orang Cina, saudara. Disekolahkan sama orang Cina. Bekerja di tempat orang Chinese, disekolahkan, dan akhirnya saya cari sekolah di Bandung, karena hitungannya DO kan, drop out kan. Jadi tahun berikutnya saya baru sekolah lagi, maksudnya gitu. Nggak ada sekolah yang mau terima orang-orang DO, saudara.
Ada satu sekolah yang mesti dibayar, yang terima anak-anak buangan. Anak-anak buangan, anak-anak nakal segala macam gitu. Saya masuk situlah kelas 3 SMP, ngulang 3 SMP. Satu-satunya yang bisa masuk ke SMA Negeri Lembang, saudara. NEM-nya 36 waktu itu, satu-satunya. Orang sekolah itu guru takut sama murid di tempat saya SMP itu, saudara. Gurunya kalau dibentak sama muridnya takut, saudara. Karena itu murid-murid anak-anak jenderal, saudara. Yang nggak lulus, yang bandel, yang nakal ada di situ, saudara. Waduh, saya tumbuh, yang pertama saya takut sama orang Chinese. Orang Chinese itu menurut saya adalah orang kelas istimewa. Jadi orang Jawa ini saya kelas kuli, saya nggak akan bisa berhasil, saya nggak akan bisa diberkati Tuhan. Itu yang ada di otak saya. Karena kebangkrutan tadi, saudara. Terus berlanjut, saudara. Sampai akhirnya waktu itu pas pemulihan, ada retret, saya baru ngeh ternyata gitu. Ternyata kamu tuh menyimpan sakit hati waktu bapakmu bangkrut. Bagaimana keadaan kamu, saudara? Saya memikirkan, aduh, jadi saya tuh minder banget dulu, bener-bener minder. Orang gak punya apa-apa, saudara. Setiap kali yang lain ngepel-ngepel, tulus aja, tulus. Kalau pergi ke warung, ya kan, tulus aja. Gak punya apa-apa, tulus aja tuh, tulus aja. Kalau saudara pernah alami situ, ya udah sama kayak saya, saudara. Apa-apa tulus aja, bukan karena saya hebat, enggak. Karena gak dianggap, saudara. Aduh, saya baru menyadari itu, aduh, kecilnya gitu loh. Sampai udah jadi pendeta, udah pelayanan, tetap aja minder, saudara. Saya takutnya luar biasa. Makanya tadi ketika El Gibor itu, orang udah kritik selesai. Orang kritik lagi selesai. Memang kadang-kadang pulih, tapi kebanyakan sakit hati, saudara. Jadi berulang-ulang, saudara. Itu kayak ambruk. Nonton film porno, saudara. Wah, parah, saudara. Sampai Jakarta, udah lebih parah. Sembuh waktu mau menikah. Mau menikah sembuh. Pelepasan. Kasih tahu, saudara. Tapi setelah itu, saudara, sembuh, tapi setelah itu ada lagi, nongol lagi, saudara. Itu pemulihan, saudara. Itu yang terjadi. Sampai saya waktu Pak Edi kasih ini, saudara, saya lagi mikirin aduh, cocok nggak nih, layak nggak? Tapi saya bilang, Roh Tuhan kasih tahu, bisa kok. Sekarang bisa kan? Maksudnya gitu. Lihat, Tuhan bekerja membalut luka itu. Dan dengan banyak hal, saudara, ketemu teman yang membangkitkan, memberi semangat, memberi dorongan, memulihkan, banyak hal dipulihkan dalam hidup saya. Dan itu kita bisa jadi berkat, saudara. Nah, orang yang dewasa harusnya seperti Yusuf. Ketika dia disakiti, responnya benar. Nah, sebenarnya kita juga ketika kita disakiti, kita juga bisa berespon benar. Nah, hari ini, saudara, saya diajar ngepel di gereja Jelambar itu, saudara. Belajar sabar. Aduh, kalau ngepel, saya orang Jawa, orang Manado, pergi terus sama Om Daniel, ucapan syukur pemberkatan. Kita orang Jawa ngepel. Tante Heti sukanya sama orang Kalimantan. Kalau Kalimantan sama Manado, pokoknya pergi pemberkatan terus. Saya kasih makan anjing. Mereka kalau cerita pulang makan enak terus di rumah, namanya syukuran kan ya kan, makannya enak-enak. Saya cuma diceritain doang. Akhirnya Om Daniel punya anjing 4. Itu dikasih daging semua makan, saudara. Ya udahlah, saya sunat dagingnya. Hati amplahnya saya sunat. Mereka makan daging terus, kita kagak, saudara. Aduh. Ya sunat. Jadi kalau malam saya makan daging. Begitu, saudara. Ya orang sakit hati. Tapi saya lihat, saudara, hari ini kalau saya bisa berdiri hari ini, itu semua karena Tuhan. Tapi kalau hati kita nggak dipulihkan Tuhan, ambruk kita. Makanya ya, jangan lihat dia worship leader, jangan lihat dia pelayan Tuhan, jangan lihat dia sebagai pemimpin seorang gembala. Dia bisa terluka kalau dia nggak disembuhkan, nggak dipulihkan. Tapi mari jangan nuntut orang berubah. Mari kita berubah, datang kepada Tuhan. Amin. 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 Aduh, jangan menuntut pembalasan. Nah, saya pikir-pikir sekarang, saudara. Oke, pemain musik boleh kembali. Saya akan ceritakan terakhir. Kemarin saya pergi ke orang tua saya. Orang tua saya ada di Sumbawa. Sampai di Sumbawa, saudara, saya tuh baru tahu. Oh,
mau kunjungin adiknya istri saya di Bali. Karena istri saya dan adiknya itu perang dingin 8 tahun. 8 tahun perang dingin, kenapa? Karena adiknya itu mau nikah di Gajah Mada. Saya bilang kalau kamu mau pemberkatan di Gajah Mada ya kamu ibadah di Gajah Mada. Ya mau berapa lama nanti saya perjuangkan lah, maksud saya gitu kan. Tapi kamu harus ada, nggak pernah hadir sama sekali, minta diberkati. Akhirnya cowoknya itu marah, punya kakak katanya pendeta, tapi nggak mau berkati. Perang dingin lah saudara ya, 8 tahun. Sampai di Bali istri saya ketemu sama adiknya, pelukan 5 menit, nangis sejadi-jadinya saudara. Selesai. Sampai di Sumbawa saudara. Rupanya rumah yang ditempatin bapak saya itu bukan punya adik saya. Adik saya kurang ajar saudara. Suaminya di Amerika kasih duit. Itu tanah sebelah beli. 42 juta 1 are. Beli katanya. Dikasih uangnya dikasih saudara. Ternyata nggak dibeliin saudara. Jadi waktu saya nyampe sana. Si yang punya itu dia bilang, Lus tolong bapak suruh pindah tahun ini juga. Saya nyampe sana tanggal 25 Desember. Berarti kan tinggal seminggu. Gimana mau nyuruh pindah, saya bilang gitu. Saya nggak ngomong sama bapak saya nggak ngomong. Tapi saya tanya sama adik saya, gimana dik, ini harga tanah berapa? 42 are, sekarang 50 juta 1 are. Jadi kalau itu 2 are 100 juta. Istri saya bilang, beli aja. Saudara, saya pikir saya nggak bisa diberkati Tuhan. Tapi hari ini, untuk 100 juta saya bisa beli saudara. Saya pikir saya nggak bisa apa-apa, maksudnya nggak sombong. Tetapi itu loh, dulu saya berpikir orang yang hebat itu orang Chinese. Enggak, Tuhan buat kita semuanya hebat. Kalau dulu saya minder banget, hari ini bisa berdiri di sini semua karena anugerah Tuhan. Amin. Sebab itu kalau kita luka hati, yuk kita datang kepada Tuhan. Saya nggak mau menghakimi setelah saudara dengar firman Tuhan ini. Kalau saudara punya luka masa lalu karena dulu masa kecil, punya luka masa lalu karena saudara belum terima Yesus, dan saudara punya masa lalu karena saudara masih bayi rohani, hari ini yuk kita datang kepada Tuhan. Yuk kita bangkit berdiri bersama-sama.